Halo teman-teman, perkenalkan kami adalah peserta pelatihan dasar CPNS BMKG golongan 3 Angkatan 21 tahun 2021 kelompok 3 dalam subkelompok 2. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami menyampaikan hasil diskusi kelompok kami terkait pelayanan publik. Dalam artikel, kita harus banyak belajar dari Jepang. Baik, sebelum kita masuk pada topik pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Isa Satya Edo Mahendra, Leo Gumalto Butar-Butar, M. Fajri, Marcelinus Muaya, Muhammad Fahri Andrean, dan Muhammad Faras Yoga Pratama. Sebelum membahas mengenai hasil diskusi, kita perlu sama-sama mengetahui apa itu pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, itu dia definisi pelayanan publik yang saat ini menjadi rujukan utama berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Nilai-nilai pelayanan publik. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/Empan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, terdapat 10 nilai pelayanan umum yang diatur di dalamnya, yaitu yang pertama, kesederhanaan prosedur. Prosedur pelayanan publik hendaknya tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. Prosedur pelayanan yang berbelit-belit membuat masyarakat menjadi bingung dan menambah citra buruk bagi pelayanan publik. Seperti halnya pelayanan di Jepang. Dalam artikel, kita harus belajar banyak dari Jepang. Untuk mengurus berbagai keperluan, kita cukup datang ke kantor kecamatan atau wali kota setempat dan mengisi beberapa dokumen saja. Khas Jepang, teliti namun tidak menyulitkan. Kita cukup menjawab secara lisan ya atau tidak. Tidak perlu melampirkan surat-surat pembuktian dari RT, RW, kelurahan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kejelasan. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik serta prosedur-prosedur yang ada harus jelas. Unit kerja atau pejabat yang berwenang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan, persoalan, atau sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. Dalam artikel, kita harus banyak belajar dari Jepang. Tergambar jelas bahwa pelayanan publik di Jepang sangat baik secara administratif. Mereka sangat terbuka jika ada komplain dari masyarakat dan mengakui jika benar-benar mereka mengalami kesalahan. Bukan malah sebaliknya, marah kepada yang memberi komplain. Namun melakukan pengecekan ulang. Hal ini memberikan kejelasan kepada pengguna layanan publik. Kemudian yang ketiga, kepastian waktu. Pelaksanaan pelayanan publik sudah selajimnya memiliki kepastian waktu dalam melayani permintaan publik dan hendaknya dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat, akurasi atau ketepatan. Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. Pelayanan yang diberikan harus berdasarkan fakta yang ada dan memang benar adanya, tidak mengada-ngada ataupun mengubahnya untuk kepentingan kelompok tertentu. Hal ini tentunya sangat menggambarkan khas Jepang, yaitu teliti. Kemudian yang kelima adalah keamanan. Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pengguna layanan publik. Kita dapat mencontoh Jepang dalam memperlakukan masyarakat, yaitu dengan memberikan perhatian yang maksimal untuk orang-orang yang kurang beruntung.
Nilai-nilai pelayanan publik selanjutnya yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dari Jepang dapat diambil pelajaran yaitu di sana bersungguh-sungguh dan fokus dalam melakukan pekerjaannya, tidak melakukan kegiatan lain pada jam kerja, meminta maaf kepada pengguna pelayanan apabila melakukan kesalahan dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya, kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai. Dari Jepang dapat diambil pelajaran yaitu setiap masyarakat dapat menggunakan transportasi umum karena sangat tersedianya transportasi umum. Selanjutnya, kemudahan akses. Kemudahan akses tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Dari Jepang dapat diambil pelajaran yaitu di sana kemudahan akses fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau klinik swasta. Selanjutnya, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Pelaksanaan pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, dan ramah. Kedisiplinan dari Jepang yaitu seluruh karyawan kantor fokus melakukan pekerjaan dari mulai masuk jam kerja yaitu jam 9 sampai pulang yaitu jam 5 sore. Kesopanan yaitu di sana tersenyum dalam melakukan pelayanan dan menggunakan kata maaf. Keramahan di Jepang, apabila menanyakan keberadaan sebuah barang, maka petugas tidak sekedar menunjukkan arah, namun akan diantarkan hingga ketemu dengan barang yang dicarinya. Dan yang terakhir yaitu nilai kenyamanan, yang dapat diartikan sebagai terciptanya kenyamanan baik terhadap pelayan maupun terhadap yang dilayaninya. Nah, di Jepang dapat diambil pelajaran yaitu tentang kenyamanan. Di jalan-jalan Jepang akan kesulitan dalam menjumpai sampah. Dan dalam melayani juga pegawai akan melayani dengan serius akan tetapi tetap memberikan senyuman. Selanjutnya, prasyarat agar Indonesia dapat memiliki pelayanan publik seperti pada artikel. Dibagi menjadi 3, yang pertama pada pemangku kebijakan, yang kedua pada pegawai, dan yang ketiga pada masyarakat itu sendiri. Pemangku kebijakan yang pertama harus membuat kebijakan yang tegas serta mengawasi pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat tersebut. Kebijakan yang telah dibuat dan telah dikeluarkan harus diawasi pelaksanaannya agar tujuan dan manfaat dari kebijakan tersebut dapat dicapai. Kemudian, membuat birokrasi yang ringkas, mempermudah, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Proses birokrasi yang ringkas, mempermudah, dan mudah dipahami masyarakat akan membuat masyarakat tidak takut ataupun malas ketika ingin berurusan dengan kantor pelayanan publik. Selanjutnya itu melakukan pembenahan terhadap fasilitas-fasilitas umum. Pelayanan publik ini bertujuan untuk memenuhi hak warga negara, di mana adanya fasilitas umum merupakan salah satu cara pemerintah memenuhi hak warga negara. Selanjutnya, pada pegawai. Yang pertama, pegawai itu harus memiliki rasa bangga sebagai abdi negara, di mana dengan adanya rasa bangga ini, maka pegawai akan bekerja dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin. Kemudian hal ini juga akan menyadarkan pada pegawai bahwa pegawai itu adalah pelayan masyarakat, di mana harus melayani masyarakat, bukan malah meminta untuk dilayani oleh masyarakat. Kemudian, pegawai harus memiliki empati yang tinggi terhadap masyarakat yang dilayani. Dengan memiliki sikap empati yang tinggi, maka pegawai akan dapat memahami keinginan dari masyarakat, sehingga pegawai akan tanggap dan cepat ketika bekerja. Lalu, empati ini akan dapat menimbulkan sikap tidak diskriminatif kepada masyarakat. Siapapun yang datang harus dilayani dengan perlakuan yang sama sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian yang terakhir, pegawai harus memiliki sikap tidak malu mengakui kesalahan. Pegawai sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan, termasuk ketika melakukan pekerjaannya. Namun,
sikap mengakui kesalahan merupakan nilai tambah bagi pegawai itu sendiri, sehingga masyarakat akan percaya terhadap kinerja dari pegawai pemerintah itu. Selanjutnya, pada masyarakat harus turut aktif dalam melakukan pengawasan serta memberi feedback terhadap pelayanan publik tersebut. Sebagai bagian dari yang menerima pelayanan, masyarakat tentunya tahu apa yang diinginkan dan dibutuhkannya. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengawasan dan pemberian feedback diperlukan untuk perbaikan dan pengembangan pelayanan tersebut. Selanjutnya, masyarakat harus menumbuhkan sikap jujur dan disiplin sejak dini, di mana sikap jujur dan disiplin ini akan terbawa dari kecil hingga besar, sehingga akan timbul paradigma bahwa aturan harus dijalankan. Selanjutnya, tidak acuh. Seorang individu yang hidup dalam masyarakat tidak mungkin sendirian, sehingga antara satu sama lain harus saling mengingatkan. Kemudian yang terakhir adalah sadar teknologi, di mana perkembangan teknologi saat ini sangat pesat. Teknologi hampir mempengaruhi semua sendi kehidupan, termasuk ketika pemerintah akan melakukan peringkasan birokrasi, maka salah satu hal yang dapat dimanfaatkan adalah teknologi. Pelajaran yang dapat diambil dari artikel kita harus belajar banyak dari Jepang yaitu yang pertama, dapat menjadikan kinerja aparatur di Jepang sebagai role model untuk menerapkan hal-hal baik yang mereka contohkan. Sebagai sesama abdi negara, kita dapat mencontoh profesionalisme kinerja yang dicerminkan oleh para aparatur yang ada di Jepang. Pelayanan yang mereka berikan memang benar-benar berlandaskan akan ketulusan, sehingga masyarakat sebagai pengguna jasa sangat terbantukan dengan baik. Yang kedua, alur kerja yang sistematis membuat pelayanan yang diberikan menjadi lebih efektif. Bekerja by system memang sangat efektif ketimbang bekerja tanpa arah dan panduan yang jelas. Baiknya sistem dalam pelayanan di Jepang menempatkan SDM ataupun aparat sebagai fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan, sehingga semua pekerjaan yang terkoordinir dapat membuahkan hasil yang lebih efektif. Yang ketiga, terbukti bahwa kualitas SDM sangat berpengaruh dalam terlaksananya kebijakan publik yang baik. Suatu pemerintahan tidak akan berjalan baik jika tidak digandengi dengan sistem yang baik. Namun, walaupun sudah ada sistem yang baik, juga tidak akan menjamin jalannya pemerintahan yang baik jika tidak diisi dengan SDM yang mampu mengelola sistem tersebut. Sangat jelas bahwa SDM yang dimiliki oleh Jepang begitu sangat mumpuni. Sebagai seorang aparat yang melayani warga negara, mereka sangat sadar dan bangga dengan kedudukan mereka sebagai aparat, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dalam melayani dan penuh profesional dan ketulusan. Selain itu juga, masyarakat yang ada di Jepang memiliki etika yang baik, sehingga pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mendapat feedback yang baik pula dari masyarakatnya. Kemudian, budaya kerja yang baik telah dibangun sejak dulu dan selalu dipertahankan hingga saat ini telah membentuk paradigma bekerja yang baik bagi pegawai. Di Jepang, ada istilah bila Anda datang ke kantor pada pukul 9 sesuai jam masuk kantor di Jepang dan pulang pada pukul 17 sesuai dengan jam pulang di kantor Jepang, maka atasan dan kawan-kawan Anda akan mengatakan bahwa Anda tidak memiliki niat bekerja. Hal ini menjelaskan bahwasanya kinerja yang diberikan aparat di Jepang adalah kinerja yang di atas rata-rata, yang bahkan melampaui batas normalnya. Budaya kerja seperti inilah yang membuat para pegawai di Jepang selalu terpacu untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Dan yang terakhir, bekerja dengan berlandaskan kejujuran. Bahwasanya sistem yang diterapkan di setiap sektor pekerjaan di Jepang selalu mensyaratkan kejujuran sebagai pondasinya. Dengan sistem yang berlandaskan kejujuran, suatu pekerjaan akan terlaksana dengan cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit, sehingga suatu negara akan menjadi cepat maju sekaligus efisien. Sekian pembahasan hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.